Martial Peak 3168. Pada hari ini, Li Jiao baru saja selesai berurusan dengan sekelompok pembudidaya yang telah tiba di sini untuk melarikan diri kembali ke Great Desolate Starfield dan kembali ke asteroid. Lu Sanyang menyambutnya dengan senyuman. Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, mereka berdua tidak lagi memiliki kesalahpahaman di antara mereka. Li Jiao bahkan menganggap Lu Yuqin sebagai miliknya, menyebabkan Lu Sanyang sangat tersentuh dan bahkan mengembangkan keinginan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Li Jiao. Namun, dia juga tahu bahwa ini hanya angan-angannya. Li Jiao dan Yang Kai terikat untuk kembali ke batas bintang, dan pada saat itu, dia akan membawa putrinya bersama Li Jiao ke Istana Naga Api. Karena alasan inilah dia semakin menghargai momen indah ini. Apa kau lelah? Lu Sanyang bertanya dengan lembut. Li Jiao dengan bangga menyatakan, hanya sekelompok badut. Meskipun dia telah menyegel kultivasinya sendiri, dia masih memiliki dasar dari alam kaisar urutan ketiga. Membunuh sekelompok Origin King Realm dan di bawahnya hanyalah membuang-buang bakatnya. Dia memperkirakan bahwa alasan Yang Kai mengirimnya untuk menjaga tempat ini terutama untuk memberinya waktu dan kesempatan untuk berinteraksi dengan Lu Sanyang. Menjangkau, dia meraih pinggang lembut Lu Sanyang dan dengan lembut mencium keningnya. Lu Sanyang sangat malu dan berkata, Yuqin ada di sini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lu Yuqin tiba-tiba bergegas keluar dari rumah batu dan menutupi matanya dengan tangannya, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kejauhan, suaranya melayang, aku akan keluar untuk waktu yang lama, berjalan, sangat membosankan di sini. Perempuan ini, bagaimana mungkin Lu Sanyang tidak tahu apa yang dipikirkan putrinya? Li Jiao berkata, dia tidak di sini lagi. Saat dia berbicara, dia membungkuk, mengangkat pinggang Lu Sanyang, dan berjalan menuju rumah batu. Jantung Lu Sanyang melonjak saat dia bersandar di dadanya yang lebar, seluruh tubuhnya melunak. Tiba-tiba berhenti di jalurnya, senyum di wajah Li Jiao membeku saat dia tiba-tiba melihat ke arah koridor void yang jaraknya 1000 kilometer. Pada saat itu barusan, dia merasakan krisis dan secara naluriah merasa bahwa itu agak tak terbayangkan. Lagi pula, dengan kultivasinya, di wilayah bintang bidang bawah ini, apa yang bisa membuatnya merasa bahaya? Terus terang, di wilayah bintang ini, selain Yang Kai, tidak ada lawannya. Itu tanpa menghitung Liu Yan. Koridor void tampaknya tidak berubah, tetapi tampaknya menjadi lebih dalam. Kegelapan tiba-tiba meluas di bidang penglihatan Li Jiao dan menyebar dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Hamparan luas langit berbintang ditelan oleh kegelapan ini, dan koridor void tiba-tiba meluas. Tidak baik, Li Jiao menjadi pucat karena ketakutan dan berbalik untuk melihat ke arah yang ditinggalkan Lu Yuqin. Tidak jauh dari situ, Lu Yuqin tampak ketakutan konyol saat dia berdiri di tempat, menatap kosong pada kegelapan yang meluas ke arahnya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Li Jiao meraih Lu Sanyang dan bergegas menuju Lu Yuqin. Dalam sekejap mata, dia tiba di depannya dan meraih tangannya, berteriak, pergi. Sosoknya melintas seperti kilat saat dia melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Dia harus memberitahu Yang Kai sesegera mungkin. Tiba-tiba, semua bulu di tubuh Li Jiao berdiri tegak saat dia merasa seolah-olah seseorang sedang memata-matai dia, sepasang mata tak terlihat mengamati setiap gerakannya. Suara kejutan yang samar terdengar di telinganya, seolah itu adalah ilusi. Tetapi pada saat berikutnya, Li Jiao merasakan kekuatan penahan yang besar membungkusnya, menyebabkan sosoknya yang melarikan diri tiba-tiba berhenti. Jangan pergi dari sisiku. Pada saat hidup dan mati ini, Li Jiao berteriak ke arah Lu Sanyang dan putrinya, mengedarkan kaisar Qi dan membungkusnya. Kegelapan menelannya dan cahaya di depannya menghilang. Hari demi hari, tahun demi tahun. Yang Kai bolak-balik melalui wilayah bintang, melupakan berlalunya waktu dan membenamkan dirinya dalam menyempurnakannya. Di laut kesadarannya, lebih dari 90% star chart telah menyala, dengan hanya sedikit yang tersisa. Selama bertahun-tahun, jejak kakinya telah menutupi hampir seluruh wilayah bintang, bahkan tidak melewatkan tempat yang paling terpencil. Dengan bimbingan star chart, Yang Kai tidak tersesat, dan dia tahu persis di mana dia berada dan di mana dia tidak berada. Mengumpulkan puluhan ribu bintang dari tubuhnya dan menyebarkan auranya ke seluruh wilayah bintang adalah proyek yang sangat besar, tetapi Yang Kai tidak menganggapnya membosankan. Saat dia terus memperbaikinya, dia secara bertahap mendapatkan lebih banyak wawasan. Awalnya, setelah kembali ke wilayah bintang, dia sangat percaya diri dalam menerobos ke alam kaisar urutan kedua, tetapi sekarang, dia hampir 100% yakin bahwa selama dia kembali ke batas bintang, dia akan dapat menerobos segera. Tidak cukup, masih ada sedikit yang tersisa untuk disempurnakan. Faktanya, dia ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana Wukuang menyempurnakan sumber asal wilayah bintang, jadi dia pasti tidak akan mencoba mencapai tujuannya seperti yang dia lakukan. Mungkin dia bisa menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk mencapai hal yang sama. Namun, dia telah hidup selama bertahun-tahun, jadi itu normal baginya untuk memiliki beberapa kemampuan ilahi dan seni rahasia yang menakjubkan.
Waktu berlalu. Ketika bagian terakhir dari bagan bintang di laut kesadarannya menyala, Yang Kai mendengar ledakan keras, seolah-olah petir meledak di benaknya, menyebabkan dia merasa pusing dan bintang-bintang muncul di depan matanya. Setelah pulih, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Akhirnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? 8 tahun, 9 tahun, atau 10 tahun. Dia hampir tidak bisa mengingatnya. Namun, ini bukan akhir. Selama bertahun-tahun, yang dia lakukan hanyalah membagi wilayah bintang menjadi potongan-potongan teka-teki dengan ukuran berbeda. Meskipun dia telah memperbaikinya sedikit, potongan jigsaw masih potongan jigsaw. Kalaupun disatukan menjadi satu gambaran utuh, masih banyak kekurangan dan celah. Jika kekurangan ini tidak dihilangkan, dia tidak akan pernah menjadi master wilayah bintang. Hanya langkah terakhir yang tersisa, tetapi itu juga merupakan langkah yang paling sulit. Dengan pikiran, sosok Yang Kai berkedip-kedip melalui berbagai diagram wilayah bintang, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di pusat wilayah bintang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan perlahan menyesuaikan kondisinya. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan membuka tangannya, seolah-olah dia ingin merangkul seluruh wilayah bintang. Kemampuan ilahi luar angkasa dan kesadaran ilahi diaktifkan pada saat yang sama, memungkinkan kesadaran ilahinya melakukan perjalanan melalui kehampaan, melompat ke depan dan memancar ke seluruh wilayah bintang. Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah menghilang, seolah-olah dia telah berubah menjadi apa-apa, memenuhi seluruh wilayah bintang. Kesadaran ilahi di laut kesadarannya mengalir keluar seperti banjir. Teratai pemanasan jiwa 7 warna tampaknya merasakan ini dan tiba-tiba melepaskan cahaya 7 warna, mengirimkan aliran energi untuk melengkapi konsumsi Yang Kai. Di langit di atas laut kesadarannya, bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip, seolah-olah masing-masing bintang ini akan berkedip, menerangi laut kesadarannya dengan cahaya redup. Starfield yang luas mengalami perubahan ajaib pada saat ini. Semua makhluk hidup di Starfield, tidak peduli di mana mereka berada atau apa kultivasi mereka, merasakan kehendak besar turun dari langit. Surat wasiat ini bahkan lebih agung daripada milik Star Master. Kehendak ini adalah kehendak langit dan bumi, kehendak wilayah bintang ini. Ketika Yang Kai membagi wilayah bintang ini menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan menyempurnakannya, dia tidak merasakan perlawanan apapun, tetapi ketika dia mencoba untuk memperbaiki dan mengintegrasikan seluruh wilayah bintang, dunia secara alami tidak akan mentolerirnya. Bahkan bagan bintang di laut kesadaran Yang Kai menunjukkan tanda-tanda melompat keluar dan meninggalkan Yang Kai. Menyadari hal ini, Yang Kai juga terkejut. Penyempurnaan wilayah bintang mengharuskan seseorang untuk memiliki asal wilayah bintang. Jika bagan bintang di laut kesadarannya melarikan diri, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Cahaya Star Chart menyala liar, berubah menjadi kekuatan yang kuat yang membalikkan laut kesadaran Yang Kai, seolah menyuruhnya mundur dan membiarkannya pergi. Rasa sakit yang menyayat hati memenuhi pikiran Yang Kai, tetapi dia mengatupkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, menyegel seluruh laut kesadarannya, menolak untuk membiarkannya pergi. Dengan kesadaran ilahinya yang rusak, Yang Kai merasa seolah-olah dunia telah menjadi gelap. Untungnya, teratai pemanasan jiwa 7 warna telah terus-menerus melepaskan energi murni untuk memelihara jiwanya, memungkinkan kesadaran ilahinya yang rusak untuk segera pulih, menyebabkan situasi di laut kesadarannya jatuh ke jalan buntu. Tetapi karena ini, Yang Kai tidak memiliki energi cadangan untuk melakukan hal lain. Cahaya ganas melintas di matanya saat dia memadatkan avatar jiwanya di laut kesadarannya dan melambaikan tangannya, memanggil pedang besar di tangannya. Menunjuknya ke arah Star Chart di langit, dia meraung, "Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, aku akan menebasmu." Bilah ini adalah bilah pemotong jiwa dan telah dipelihara oleh teknik rahasia Yang Kai, Heaven Breaking Strike, selama bertahun-tahun. Jika bilah ini ditebang, bahkan asal wilayah bintang akan sangat menderita. Niat membunuh memenuhi udara. Yang Kai jelas tidak bercanda. Namun, Star Chart tetap tidak bergerak dan terus berkedip. Setiap kali berkedip, kekuatan tak terlihat akan mengganggu laut kesadaran Yang Kai. Tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan dapat mengatakan bahwa Yang Kai baru saja menunjukkan keberanian. Menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum kehilangan. Yang Kai sangat marah. Dia bahkan bisa membunuh Kaisar Realem urutan ketiga, namun hanya Star Chart yang berani lancang, tetapi dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika dia tidak memiliki Star Chart ini, bagaimana dia bisa memperbaiki Starfield? Membuang pedang pembunuh jiwa, Yang Kai membentuk serangkaian segel tangan dan teratai pemanasan jiwa 7 warna di laut kesadarannya berubah menjadi gunung harta karun 7 warna yang jatuh ke atas. Menekan. Gunung harta karun 7 warna terbang ke langit dan melayang di atas Star Chart, melepaskan kekuatan penekan besar-besaran. Cahaya Star Chart semakin terang. Namun, ketika gunung harta karun 7 warna jatuh, perlahan-lahan didorong ke bawah. Melihat ini, Yang Kai sangat gembira, mengetahui bahwa tindakannya benar. Star Chart adalah asal wilayah bintang. Meskipun langka dan berharga, itu tidak unik di dunia ini. Setiap wilayah bintang memiliki asal wilayah bintangnya sendiri.
Namun, lotus pemanasan jiwa sama seperti pohon abadi. Itu adalah satu-satunya keberadaan di dunia, jadi tidak mungkin ada yang kedua. Dari titik ini saja, apakah itu lotus pemanasan jiwa atau pohon abadi, keduanya jauh lebih berharga daripada asal wilayah bintang. Kenyataan membuktikan bahwa lotus pemanasan jiwa juga memiliki kemampuan untuk menekan Star Charts. Di bawah penindasan kekuatan penekan ini, Star Chart perlahan ditekan, dan frekuensi berkedip menjadi jauh lebih lambat dan gangguan menjadi lebih jarang. Yang Kei akhirnya menghela nafas lega dan fokus mengaktifkan Soul Warming Lotus, menampilkan efeknya yang tak terbayangkan. Ledakan. Saat Pulau Harta Karun 7 warna turun, seluruh bagan bintang ditekan olehnya dan jatuh ke laut kesadarannya. Air laut di laut kesadarannya terbentuk dari kesadaran ilahi Yang Kai, dan setelah dibungkus oleh air laut, bagan bintang menjadi jauh lebih stabil. Pada saat yang sama, Yang Kai merasa bahwa hubungannya dengan Star Chart ini menjadi lebih dekat.